Week 20 tahun 2022, apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 15 sampai 21 Mei ini? Kebanyakan WiFi router bentuknya gitu-gitu aja, kurang manis bre. Tapi coba kamu lihat yang satu ini, Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4. WiFi router yang bentuknya nggak kayak router. Jangan salah, dia canggih banget loh. Yang pasti udah Wi-Fi 6 dengan transfer speed mencapai 1200 megabit per second. Memiliki dua buah antena yang disembunyiin dengan cakep di dalam bodinya tanpa mengorbankan jangkauannya. Udah menggunakan MIMO teknologi dan jalan di dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4 ini juga udah support AI Mesh buat kamu yang pakai beberapa router Asus dan pengen menggabungkannya menjadi seolah-olah satu router doang. Untuk masalah keamanan juga nggak usah khawatir karena dia udah punya Air Protection Classic, Malicious Site Blocking, Infected Device Prevention and Blocking, Parental Control Feature, dan juga VPN Client. Terus buat yang butuh koneksi LAN, tenang aja karena dia juga punya LAN Gigabit Port. Dan gak usah takut untuk memasang ini di ruang tamu karena bentuknya manis banget. Beda sama router Wi-Fi pada umumnya. Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4. Halo semua, Jun di mana? Sekarang udah banyak toko HP yang ngasih huruf I di depan namanya. Jadi seolah-olah dia adalah penjual resmi dari produknya Apple. Padahal ternyata bukan seperti itu, bre. Kalau toko resminya Apple sendiri nggak pakai I, namanya adalah Apple Store. Dia udah tersebar di banyak negara, tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Tapi jangan khawatir, karena di tempat di mana Apple Store nggak ada, Apple punya yang namanya Authorized Reseller dan juga Premium Reseller. Jadi sekarang di Indonesia yang sering kita temui adalah entah Authorized Reseller atau Premium Reseller. Jadi nggak usah khawatir, walaupun kita nggak punya Apple Store resmi, tetap aja barang yang kita beli adalah barang resmi dari Apple. Dan semua ini dimulai dari tanggal 15 Mei tahun 2001. Saat itu Apple Computer mengumumkan bahwa mereka akan membuat jaringan retail store untuk menjual produk mereka. Targetnya saat itu ada 25 toko yang dibuka di Amerika Serikat di akhir tahun 2001. Apple Store pertama dibuka di lantai 2 Tyson Corner Center dan waktu itu Steve Jobs sendiri yang membuka acaranya. Banyak orang yang benar-benar skeptis waktu itu dan bilang bahwa hal ini nggak akan membawa membawa Apple menjadi semakin terkenal. Tapi ternyata salah, bre. Tahun 2022, Apple Store sudah tersebar di banyak banget negara. 16 Mei 1938 adalah hari lahir seorang pionir di bidang komputer bernama Ivan Sutherland. Dia adalah penemu sekaligus pengembang dari MIT Sketchpad, sebuah software yang ia kembangkan di tahun 1963 sebagai bagian dari tesisnya di MIT Lincoln's Lab. Di tahun 1968, ia mendirikan Evans and Sutherland Computer Corporation dan menjabat sebagai Vice President dan Chief Scientist. Masih dari tanggal 16 Mei, kali ini dari tahun 1960. Saat itu ada seorang fisikawan bernama Theodore Maiman yang menciptakan sinar laser yang pertama dengan menggunakan sintetik ruby kristal. Ia memang bukan yang pertama mengembangkan teori sinar laser dan bukan pula yang pertama mendaftarkan paten untuk sinar lasernya. Tapi Pak Theodore inilah yang pertama kali menciptakan alat yang berfungsi betulan menggunakan sinar laser. Cuma waktu itu sinar lasernya belum yang bisa disorot terus-terusan kayak sekarang. Jadi yang dibuat Pak Theodore ini masih dalam bentuk pulse. Jadi kayak kedip-kedip gitu lah. Yang suka nonton video saya yang kayak gini pasti udah gak asing dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Salah satu teknologi komputer pertama yang dimanfaatkan untuk keperluan militer. Dan tanggal 17 Mei tahun 1943 adalah hari ditandatanganinya agreement antara University of Pennsylvania dan US Army untuk pembuatan ENIAC ini. Jadi ternyata bukan kebetulan ada komputer dan bisa dipakai untuk keperluan perang, tapi memang pemerintah Amerika Serikat sengaja membuat ENIAC untuk keperluan militer. Biaya pembuatannya sendiri waktu itu mencapai 500.000 US dollar. Dengan standar sekarang aja itu uangnya banyak banget. Apalagi dengan standar tahun 1943. Tapi demi bisa perang, kenapa enggak, ya kan? Berlanjut ke tanggal 17 Mei tahun 1991. Hari itu dianggap sebagai hari lahirnya World Wide Web. Karena di hari itu, web server yang pertama mulai beroperasi. Jangan dibayangin web servernya kayak server Google sekarang ini ya, yang gede gak karu-karuan. Waktu itu masih hanya sekedar mesin yang kecil dan simple banget. Web server waktu itu hanya menggunakan sebuah mesin Nextcube yang di-setup sendiri oleh tim Berners-Lee di CERN, European Particle Physics Laboratory di Geneva. Tanggal 18 Mei tahun 1998 adalah salah satu hari paling bersejarah yang akhirnya bisa membentuk dunia internet
seperti yang kita kenal sekarang ini. Di hari itu, the US Department of Justice atau DOJ bersama dengan 20 perwakilan negara bagian, mereka mengajukan class action terhadap Microsoft. Mereka menuntut Microsoft yang memasukkan Internet Explorer di dalam operating system Windows 98 sebagai tindakan monopoli. Jadi ceritanya, internet waktu itu masih baru banget. Dan banyak orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri untuk mencoba peruntungan kerja di bidang internet. Salah satunya adalah pengembangan web browser. Dan browser yang terkenal saat itu adalah Netscape dan juga termasuk Opera. Nah, tapi untuk bisa dapat web browser, gak gratis waktu itu. Kita harus beli. Dan belinya gak beli secara digital kayak sekarang dan tinggal download. Karena waktu itu internetnya masih lemot banget. Jadi untuk bisa dapetin web browser, kita harus pergi ke toko dan beli disket. Muncul masalah saat Microsoft memutuskan untuk memasukkan Internet Explorer ke dalam operating systemnya dan bisa digunakan secara gratis. Otomatis orang yang beli Windows 98 dan udah dapat web browser, mereka nggak ada kepentingan lagi untuk pergi ke toko dan beli Netscape. Nggak bisa dipungkiri, hal inilah yang akhirnya menyebabkan Netscape bangkrut. Nah, kasus ini sampai masuk ke pengadilan dan akhirnya berlarut-larut sampai lama, cuma sayangnya ujungnya nggak jelas. Karena di ujung kasusnya, Microsoft membuat agreement dengan DOJ yang hasilnya apa itu sudah nggak relevan lagi. Karena ternyata di tahun ini aja, Windows 11 masih ada web browser bawaannya, Microsoft Edge. Dan lebih parahnya lagi, di Windows 11 ini kita benar-benar dipaksa untuk pakai Edge karena untuk bisa mengganti browser default itu susahnya minta ampun. Salah satu perusahaan saingan Microsoft dari dulu sampai sekarang, apalagi kalau bukan Apple. Nah, Apple ini kalau menurut saya adalah salah satu perusahaan yang punya visi yang jelas dan plan yang dia buat itu benar-benar bisa dieksekusi dari awal sampai selanjutnya dengan sangat disiplin. Termasuk saya pernah bahas tentang sejarah macOS, di mana ternyata layoutnya dari tahun 80-an dulu sampai sekarang nggak berubah, bre. Masih pakai layout yang sama. Saya jadi kepikiran, apakah Apple saat menentukan tanggal gitu ya untuk merilis sesuatu juga dengan planning yang sama seperti itu? Tanggal 19 Mei 1980, Apple Computer memperkenalkan Apple III. Kita nggak akan bahas detailnya karena Apple III ini adalah termasuk salah satu produk gagalnya Apple yang pertama. Dan di sini kita hanya akan bahas tanggalnya aja, 19 Mei. Karena di tanggal 19 Mei tahun 2001, Apple Computer membuka 2 toko pertama mereka di McLean, Virginia dan Washington DC. Di weekend pertamanya mereka berhasil menarik 7.700 orang pembeli dan mencatat angka penjualan hampir mencapai $600.000. Dan tepat 5 tahun kemudian, tanggal 19 Mei tahun 2006, mereka membuka toko keduanya di New York City. Ini adalah toko legendaris yang disebut dengan nama Apple Cube. Tokonya sendiri ada di level underground, tapi di bagian atasnya dibikin kotak kaca gede. Dan yang mendesain ini adalah Steve Jobs sendiri dengan biaya pembuatan mencapai 9 juta US dollar. Jadi, apakah tanggal 19 Mei tadi emang disengaja sama Apple? 20 Mei tahun 1927, hari bersejarah untuk teknologi penerbangan. Di hari itu, Charles Lindbergh melakukan penerbangan tunggal melintasi Samudra Atlantik. Menggunakan pesawat berawak tunggal Spirit of St. Louis, ia tinggal landas dari Roosevelt Field di New York dan mendarat di Prancis 33,5 jam kemudian. Dan tepat 5 tahun setelahnya, tanggal 20 Mei 1932, giliran pilot perempuan pertama melakukan penerbangan yang sama melintasi Samudra Atlantik, Amelia Earhart. Lepas landas dari Newfoundland dengan tujuan awal Prancis juga. Tapi karena ada faktor cuaca dan gangguan teknis, maka ia terpaksa mendarat di Irlandia setelah 15 jam terbang. Ia menjadi wanita pertama dan manusia kedua yang berhasil terbang melintasi Samudra Atlantik. Tanggal 21 Mei 1980, IBM meluncurkan Defense Calculator model 701. Sebenarnya dia adalah commercial scientific computer pertama buatan IBM, tapi nggak tahu kenapa kok malah dinamain kalkulator. Waktu itu IBM nggak muluk-muluk, bre. Target penjualan mereka cuma 5 unit. Tapi sepertinya penamaan kalkulator ini adalah langkah yang tepat, karena ternyata yang berhasil terjual mencapai 19 unit. Dan itulah penutup sejarah teknologi untuk minggu ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, minggu depan.